dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak madrasah hebat bermartabat, jumpa lagi kita di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, baiklah, kali ini kita akan belajar tentang dinasti Turki Utsmani. Bab baru ya. Oke, kali ini temanya adalah proses berdirinya dinasti Turki Utsmani. Simak terus ya. Selanjutnya latar belakang berdirinya dinasti Turki Utsmani. Nanti akan dibahas tokoh-tokoh penting yang berkaitan dengan proses berdirinya dinasti Turki Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Ya, tokohnya ada namanya Sulaiman Shah. Sulaiman Shah, dia adalah pemimpin dari suku Kayi yang tinggal di wilayah Turkistan yang kala itu diserang oleh Genghis Khan atau pemimpin pasukan Mongol. Ya, jadi secara singkat pasukan Mongol itu mereka berasal dari dataran tinggi Mongolia, ya, di mana pemimpinnya adalah Genghis Khan. Jadi penduduk Mongol pada saat itu hidupnya nomaden. Genghis Khan ini orang sederhana, kan tetapi dia memiliki ambisi mendirikan kerajaan dan memiliki keinginan untuk menguasai dunia pada saat itu. Ya, jadi bisa dikatakan pada saat itu pasukan Mongol hampir menguasai seluruh daratan Cina, ya, dan mereka secara perlahan menguasai kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu, ya. Jadi sebelum ketika ini terjadi, Genghis Khan menyerang Turkistan menghadapi Sulaiman Shah, pada saat itu pasukan Mongol belum menyerbu Baghdad, ya, dinasti Abbasiyah. Jadi dinasti Abbasiyah ini kan runtuh karena serangan dari pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan alias cucunya si Genghis Khan, ya. Jadi secara perlahan menyerang Turkistan, kemudian menyerang Samarkand, ya, sampai akhirnya ke Baghdad, ya. Jadi proses berdirinya dinasti Turki Utsmani pada saat itu sama dengan proses lemahnya dinasti Abbasiyah. Jadi Turki Utsmani itu melanjutkan perjuangan Islam setelah jatuhnya dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu Jalaluddin Mangurbiti bin Khawarizmi, yaitu dia adalah penguasa kota Transoksania, di mana Sulaiman Shah meminta bantuan Jalaluddin Mangurbiti bin Khawarizmi, ya, karena mendapat serangan dari pasukan Mongol. Akan tetapi ternyata sama saja, ya, tidak dapat mengalahkan pasukan Mongol. Atas peristiwa tersebut, akhirnya Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan, tepatnya di perbatasan Asia Kecil. Disitulah mereka menetap dan melakukan aktivitas kehidupan. Dan Ertugrul, peninggal Sulaiman Shah. Jadi mereka, Sulaiman Shah, melanjutkan perjalanan memasuki wilayah Syam dengan menyeberangi Sungai Eufrat. Ya, Sungai Eufrat itu dekat dengan kota Baghdad. Saat di tengah pelayarannya, kapal Sulaiman tenggelam dan 4 putranya masih hidup, ya. Nah, 4 putranya inilah kemudian terbagi menjadi dua kelompok. Jadi 4 putranya ada Sakur-Takin, Tongdai, Ertugrul, dan Dandan, ya. Nah, Sakur-Takin dan Tongdai mereka kembali ke asal, kemudian Ertugrul dan Dandan melanjutkan perjalanan ke mana tadi? Melanjutkan perjalanannya menuju Asia Kecil dan mengangkat Ertugrul, putra ketiga Sulaiman Shah, menjadi pemimpin mereka. Nah, kemudian Sultan Alauddin pertama. Nah, Sultan Alauddin pertama ini adalah keturunan dari Bani Saljuk. Kita sudah bahas bab sebelumnya, ya, bahwa Bani Saljuk itu mempengaruhi pemerintahan Abbasiyah pada fase berapa? Keempat, ya. Nah, ketika Bani Abbasiyah runtuh, Bani Saljuknya ini masih ada. Ya, mereka tengah bertempur dengan Kekaisaran Bizantium. Pada saat itu ada Ertugrul yang kemudian membantu Sultan Alauddin. Kemudian mereka meraih kemenangan. Nah, atas kemenangan inilah akhirnya Sultan Alauddin pertama memberi hadiah sebuah wilayah di pegunungan Armenia dan Lembah Saguta. Ya.
Selanjutnya, Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam, Bursa sampai Eskişehir. Pasukan Ertugrul oleh Alauddin diberi gelar Muqaddamah, ya. Diberi gelar Muqaddamah Sultan, tentara pelopor Sultan, sedangkan Ertugrul sendiri mendapat gelar Sultan Oki atau Bening Sultan. Selanjutnya, Utsman I. Pada tahun 1288, Ertugrul meninggal dunia dan Sultan Alauddin mengangkat putranya, yaitu putranya Ertugrul, Utsman bin Ertugrul sebagai penggantinya dan diberi gelar Bey, ya, karena kesetiaan Utsman. Sepeninggal Sultan Alauddin karena tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya, maka Utsman menjadikan kesempatan itu untuk menyatakan diri menjadi Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman. Dan mendapat dukungan dari rakyat. Berdirilah kerajaan Utsmani yang beribu kota pertama di Quraisy. Jadi pada saat Ertugrul meninggal dan digantikan oleh Utsman I, jadi Utsman pernah menghadapi pasukan Mongol yang dipimpin oleh Ghazan Khan, ya. Ghazan Khan yang menyerang Saljuk Rum, ya, di mana di situ pemimpinnya adalah Sultan Alauddin. Akan tetapi Utsman berhasil menggagalkannya. Nah, tak lama setelah itu Sultan Alauddin meninggal dunia, ya, meninggal. Dan Utsman I menyatakan diri menjadi Padishah Al-Utsmaniyah, ya, menjadi sultan. Nah, inilah secara resmi berdirilah dinasti Turki Utsmani. Nah, kemudian inilah ketika Utsman menjadi sultan, ya, pemimpin dinasti sekaligus pendiri dinasti Turki Utsmani, pada saat itu dia mengirimkan surat kepada raja-raja tetangganya. Kepada mereka diberikan kesempatan memilih satu di antara tiga, ya. Jadi Utsman mengirim surat kepada raja-raja. Yang pertama, ya, memilih satu dari tiga. Yang pertama yaitu masuk Islam, atau yang kedua membayar upeti, dan yang ketiga perang, ya. Segera setelah itu di antara raja-raja tersebut ada yang langsung tunduk dan bergabung dengannya sehingga wilayah bertambah luas, ya. Jadi perluasan wilayah pada masa dinasti Turki Utsmani itu sangat luas sekali, ya, setelah masa dinasti Abbasiyah. Jadi dalam sejarah Islam itu, Islam melakukan peperangan itu tidak lantas seenaknya sendiri melakukan peperangan, menyerang, ya, tetapi ada tahap atau prosesnya, ya. Jadi lawannya itu disuruh memilih mana masuk Islam atau membayar upeti, tetapi jika keduanya tidak mau maka akan berperang. Selanjutnya ibu kota Daulah Turki Utsmani, ya. Jadi ada beberapa ibu kota. Dan ini ada beberapa perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Jadi Ibu ambil yang 5 ibu kota Daulah Turki Utsmani. Yang pertama sebelumnya, jadi ini luas wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah, ya, di mana nanti ibu kota dinasti Abbasiyah awal kita akan melihat wilayah ini, ya, wilayah kecil di sini akan fokus di wilayah kecil ini, oke. Yang pertama yaitu kota Sogut, ini, ya, Sogut ada di sini. Sudah dijelaskan sebelumnya, karena keberhasilan Ertugrul membantu Sultan Alauddin melawan pasukan Bizantium, ia dihadiahi wilayah Asia Kecil dekat Bizantium. Nah, sejak saat itu mereka membina dan membangun wilayahnya dan memilih kota Sogut sebagai ibu kota. Sebenarnya ya bukan ini, ya, karena pada saat itu belum resmi berdirinya Daulah Turki Utsmani, ya. Jadi pada saat ini Turki Utsmani belum resmi berdiri, ya. Kemudian yang kedua yaitu kota Quraisy, ya, Hishar atau Eskişehir, ini, ya, ini Quraisy atau Eskişehir. Setelah dinasti Turki Utsmani resmi berdiri, ibu kota pindah ke Quraisy, ya, pada masa Utsman I, jadi pindah ke sini. Kemudian selanjutnya kota Bursa atau Bursa. Sultan Utsman bin Ertugrul setelah menyerang perbatasan Bizantium dan menguasai kota Bursa, ya, pada tahun 1326 dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Turki Utsmani, ya, ada di sini posisinya. Selanjutnya pada tahun 1366
di tangan Murad I lah Adrianopel ditaklukkan. Ya, ini Adrianopel atau Edirne yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota Turki Utsmani yang baru. Kemudian ibu kota terakhir yaitu Konstantinopel. Ya, pada masa Khalifah Sultan Muhammad II, akhirnya Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin ya. Jadi sangat menarik sekali kota Konstantinopel ini karena sejak masa di Daulah Umayyah ya sudah berusaha untuk ditaklukkan karena banyak para khalifah yang termotivasi dengan sabda Rasulullah bahwa Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, di mana pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Dan akhirnya ternyata pada masa Daulah Turki Utsmani inilah Konstantinopel berhasil ditaklukkan kaum muslimin. Selanjutnya yaitu strategi dan kebijakan Daulah Utsmani. Yang pertama yaitu Khalifah Utsman pertama, Utsman I atau Utsman bin Ertugrul. Utsman adalah pendiri Daulah Turki Utsmani yang berdiri pada tahun 1299. Ada yang mengatakan tahun 1300. Kemudian memiliki sifat pemberani, mukhlis, adil dan bijaksana. Membentuk tentara yang berjuang tanpa pamrih yang disebut Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan, persaudaraan tarekat Bakhtashi. Jadi pada masa dinasti Daulah Utsmani, ya, masyarakat Turki umumnya pada saat itu agama mempunyai peran besar bagi lapangan sosial dan juga politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama. Dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Nah, makanya ajaran Thariqat berkembang dan juga mengalami kemajuan di Turki Utsmani. Kemudian membebaskan kota Bursa di tepi laut, yang kemudian oleh Utsman kota Bursa ini dijadikan sebagai ibu kota baru dinasti Turki Utsmani. Selanjutnya Khalifah Orhan ya, menggantikan khalifah sebelumnya, yaitu memindahkan kerajaan Quraisy ke Bursa. Kemudian mendirikan jabatan Sadr Azam, Perdana Menteri, yang diberikan kepada adiknya yaitu Alauddin. Membentuk tentara khusus dengan sebutan Inkisyariyah dan Jenisari, tentara khusus. Kemudian bendera pada saat itu berwarna merah dengan bulan sabit di tengahnya, dan di bawah bulan terdapat pedang yang disebut Zulfikar. Di mana nama pedang Zulfikar ini adalah pedang yang dulu dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi pedangnya Ali dulu namanya Zulfikar. Kemudian bergabungnya wilayah Turkeman, Asia, Nikomedia, Skutari, dan mengontrol wilayah Edremit. Banyak melakukan pembangunan baik tempat peribadatan atau madrasah-madrasah. Jadi faktor penting yang mendukung keberhasilan beliau dalam berekspansi adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya yaitu Sultan Murad I. Sosok pemberani, gemar berjihad, dermawan, tekun menjalankan agama, mencintai peraturan dan komitmen serta adil. Jadi Sultan Murad I adalah anak dari Orhan, ya, menggantikan Khalifah Orhan. Jadi Murad anak kedua. Ya, karena saudaranya Sulaiman, anak pertama, sudah meninggal lebih dulu, akhirnya digantikan oleh Murad. Kemudian yang kedua berhasil meluaskan wilayah dalam waktu bersamaan di Asia Kecil dan Eropa dan menguasai Adrianopel, Macedonia, Sofia, ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Jadi di sekeliling Murad I terdapat sejumlah komandan terbaik dan orang-orang yang berpengalaman di bidang militer yang selalu diikutsertakan dalam bermusyawarah. Oleh sebab itu tidak heran jika ia berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Kemudian menjadikan kota Adrianopel sebagai ibu kota baru, ya, yang mana sebelumnya berada di Bursa.
Kemudian kerajaan-kerajaan Islam mulai cemas dan mulai menyerang kerajaan Islam. Serangan pertama kali dilakukan oleh Raja Kurok V Serbia dan Raja Bosnia, akan tetapi mereka bisa diatasi oleh pasukan Murad. Islam semakin luas dan banyak pemimpinnya yang masuk Islam. Islam semakin dihormati dan syiar Islam semakin berkembang. Kemudian membentuk pasukan berkuda yang disebut kavaleri. Nah, Murad I meninggal setelah ditikam oleh tentara lawan. Jadi suatu ketika Sultan Murad I melakukan inspeksi di medan perang. Jadi dia berkeliling di antara deretan korban kaum muslimin yang wafat dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, pada saat itulah ada seorang tentara Serbia yang berpura-pura mati. Jadi tentara Serbia ini berlari ke arah Sultan, namun para pengawal berhasil menangkapnya. Namun tentara ini berpura-pura berbicara pada Sultan. Mendengar demikian, Sultan meminta kepada pasukannya untuk melepaskan si tentara ini yang akan membunuh Sultan. Kemudian tentara itu mencium tangan Sultan. Kemudian secara cepat mengeluarkan pisau beracun dan menikam Sultan Murad I. Akhirnya Sultan Murad I meninggal dengan syahid. Selanjutnya Bayazid I. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah sosok pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu dia memperhatikan sekali masalah-masalah militer. Kemudian hanya dalam jangka waktu 1 tahun, Bayazid mampu menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia sehingga ia diberi gelar Yaldrum atau kilat, ya, karena kecepatan dia dalam menguasai di antara dua Balkan dan Anatolia. Menghadapi serangan Paus Bonifacius yang mencetuskan perang salib, ya, karena kecepatan dia dalam menguasai wilayah membuat Paus khawatir dan akhirnya menyerang Bayazid. Dan peperangan inilah yang mencetuskan perang salib. Kemudian menghadapi serangan dari Timur Leng. Ya, jadi sebelum menghadapi Timur Leng, sebenarnya Bayazid sudah akan bisa menguasai Konstantinopel. Namun karena munculnya perselisihan dengan Timur Leng, akhirnya ditunda menyerang Konstantinopel. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselisihan dengan Timur Leng. Para pemimpin wilayah Baghdad atau Ira yang dikuasai Timur Leng meminta perlindungan kepada Bayazid. Kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasi Timur Leng untuk menyerang dan menguasai Bayazid. Adanya kesalahpahaman sehingga saling menghina dan membakar surat. Kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk memperluas wilayah, ya. Timur Leng itu penguasa Mongol. Dan akhirnya terjadi pertempuran hebat antara Bayazid I, si penguasa Eropa Timur, penakluk, ya, karena banyak kerajaan-kerajaan Kristen yang takut terhadap Bayazid, si Yaldrum. Itu terjadi pertempuran dengan Timur Leng, di mana ketika itu si Bayazid sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi Konstantinopel. Akhirnya dibatalkan, ya, karena mendapat serangan dari Timur Leng, di mana dia tidak memperhitungkan keseimbangan pasukan. Dia hanya membawa sekitar 120.000 pasukan, sedangkan Timur Leng membawa 800.000. Coba bayangkan, 120.000 itu sudah segitu banyak. Itu belum ada separohnya dengan pasukan Timur Leng, 800.000 tentara. Tidak sebanding sekali. Akhirnya segagah apapun Bayazid dengan pasukannya, tapi dalam jumlah pasukan tentara yang tidak seimbang, akhirnya Bayazid dan pasukannya kalah. Karena kekalahan Bayazid di Ankara ini membawa dampak buruk terhadap Daulah Turki Utsmani. Jadi para penguasa di Asia Kecil mereka melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani, ya. Mereka memerdekakan sendiri seperti wilayah-wilayah yang ada di Serbia dan Bulgaria, mereka memproklamirkan kemerdekaan.